soal kaki Pak Jokowi yang kabarnya itu terlihat menghitam, Mas Eksu. Dan sebetulnya bukannya kaki Pak Jokowi secara khusus itu difoto sehingga kemudian sekarang ini menjadi viral, tapi itu justru diungkap oleh sebuah foto unggahan Bambang Saptono yang sekitar tanggal 2 November kalau tidak salah. Nah, Mas Eksu hafal nih kalau Bambang Saptono. Dia kelihatannya jadi kayak media relationnya gitu ya Mbak ya. Bayangkan orang-orang jahat. Mukanya Jokowi, bayangkan mukanya yang jahat-jahat yang zolim. UP Abu bilang, bayangkan orang-orang jahat, muka Jokowi bayangkan. UP Abu, kau bayangkan muka kau sendiri aja UP Abu, ya? Nggak ada kaca di rumah kau, kurang besar kaca di rumah kau. Kalau kurang besar kaca di rumah kau pergi ke mall, berkaca kau dulu. Muka kau itu yang muka jahat UP Abu. Sebetulnya memusuhi Jokowi itu kan hanya 3. Yang memusuhi Jokowi hanya 3. 1 HTI, 2 FPI, dan yang ketiga terakhir nih PDIP. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air. Dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat. Berjumpa lagi dengan saya di Gaspol Update. Kami bukanlah buzzer pihak manapun, kami hanya menyajikan keputusan ada di tangan Anda. Teman-teman, ini ada video yang menurut saya cukup menarik ya, yakni tentang ternak onta ya, yang seperti biasa selalu mengklaim diri mereka seorang akademisi lah, ahli inilah, ahli itulah, profesor lah ya, walaupun sebetulnya mereka adalah kompresor. Bukan profesor ya. Pokoknya urusan yang mentereng-mentereng ya kan, titel yang keren-keren itu selalu mereka klaim ya. Cuma sialnya ya kan. Mereka mengaku sebagai golongan orang cerdas ya kan. Tapi nggak waras ya kan. Ya kan sama aja. Ngaku cerdas tapi nggak waras. Terbaru teman-teman ya. Ketika fitnah ijazah palsu Jokowi ini belum selesai bergulir ya. Bahkan di depan ini sudah menunggu isu ijazah Gibran ya. Yang tidak memiliki ijazah SMA katanya ya kan. Nah, ijazah Jokowi aja belum selesai. Muncul lagi sekarang fitnahan baru kepada Jokowi. Yaitu katanya kaki Jokowi itu gosong. Lah maksudnya gimana toh Bu? Kalau emang Jokowi itu sakit, ya apakah etis membicarakan sakitnya orang lain? Dan sepertinya bahagia ketika melihat orang lain itu mengalami sakit. Kan itu tidak etis. Masa ajaran agama kalian mengajarkan demikian? Kan enggak, ya kan? Kalau ada orang yang sakit, ya bukannya didoakan yang sebaiknya, ya kan? Iya, kok malah digosipin? Ini macam gimana ya? Dan celakanya lagi, kaki Jokowi yang digosipkan hitam itu ternyata nggak hitam gitu loh. Nggak hitam seperti yang mereka sebutkan itu. Ada memfitnah kok hobi sih. Seharusnya hobi itu main musik, olahraga misalnya ya kan. Bukan malah memfitnah. Nah, bagaimanakah videonya dan bagaimanakah respon netizen? Mari kita tonton bersama, kemudian mari kita komentari bersama di bagian akhir video. Ini dia. Pan kita akan bahas ya soal lagi rame nih di biasa ya kalau di medsos begitu, yaitu soal kaki Pak Jokowi yang kabarnya itu terlihat menghitam, Mas Eksu. Dan sebetulnya bukannya kaki Pak Jokowi secara khusus itu difoto sehingga kemudian sekarang ini menjadi viral, tapi itu justru diungkap oleh sebuah foto unggahan Bambang Saptono yang sekitar tanggal 2 November kalau tidak salah. Nah, Mas Eksu hafal nih kalau Bambang Saptono. Dia kelihatannya jadi kayak media relationnya gitu ya Mbak ya. Tapi bukan hanya media relation, tapi dia ngatur-ngatur orang yang datang dan sebagainya. Dan kadang-kadang dia
sering tiba-tiba seolah-olah dia muncul foto sama dengan Pak Jokowi, terus dia bilang bahwa wah seneng bener pada Pak Jokowi, berarti tiap hari di situ kelihatannya dekat kawannya. Iya ya, terutama ini sering muncul karena ada beberapa akun gitu yang menempel kepada Pak Jokowi yang kita tahu sehari-hari memang ngepost gitu ya di sumber di daerah rumah dari Pak Jokowi. Dan ada Solo Times, ada daerah Solo, ada banyak lah macamnya. Nah, sementara Bambang Sutanto ini di seputar Surakarta saya rasa Mas Hersu. Tapi Oh, dia walaupun bukan PCO-nya, bukan ya? iya, dia mungkin panitia untuk para tamunya Pak Jokowi begitu ya. Iya, oke. Nah ini tapi justru foto yang dia unggah itu yang menimbulkan mengundang spekulasi dari para netizen ya ini. Betul. Mhm. Nah, foto yang diunggah itu sebetulnya hanya foto berdua sih Mas Hersu. Jadi bukan foto yang close up juga, karena kalau itu kan two shot ya, berarti mereka berdua beserta dengan ada suasana lah di kediaman Pak Jokowi begitu, ada bunga apa dan sebagainya. Nah, malah justru netizen ini ternyata mereka sangat jeli ya. Jadi saya rasa ini proses penemuan dari kaki Pak Jokowi yang tampak menghitam tersebut dilihat secara close up gitu dari wajah sampai ke kaki. Memang orang kan penasaran ya dengan kondisi Pak Jokowi, kesehatan Jokowi saat ini, dan ternyata setelah di close up memang saya pun kaget pertama kali melihat itu karena ini rame di Instagram, di X dan bukan juga di bukan rekayasa ini Mbak ya. Saya rasa bukan rekayasa Mas Hersu, karena memang kemudian saya membuka IG dari Bambang Sutanto tersebut, kita kan harus cek ya. Iya. Ini adalah hasil Itu editan foto yang atau sama ya? Itu foto memang yang diunggah di akun Instagram Iya. Bambang Sutanto ya? Oke. betul. Jadi foto yang diunggah oleh Bambang Sutanto. Bayangkan orang-orang jahat, mukanya Jokowi, bayangkan mukanya yang jahat-jahat yang zolim-zolim. UP Abu bilang, bayangkan orang-orang jahat, muka Jokowi bayangkan. UP Abu, kau bayangkan muka kau sendiri aja UP Abu. Ya, nggak ada kaca di rumah kau. Kurang besar kaca di rumah kau. Kalau kurang besar kaca di rumah kau pergi ke mall, berkaca kau dulu. Muka kau itu yang muka jahat UP Abu. Bukan muka Pak Jokowi. Habis itu kau bilang maju tak gentar membela yang benar. Kau itu UP Abu, maju tak gentar membela yang bayar. Paham kau UP Abu? Sok pula kau. UP Abu, tempat perempuan muslimah itu UP Abu di dalam rumah, bukan setiap hari di luar demo. Ya, tangkap Jokowi, adili Jokowi. Kau sendiri tak paham kenapa Pak Jokowi harus ditangkap? UP Abu, kalau kau tak mengerti, belajar dulu. Kau usah sok-sokan ya bernarasi, tapi kau tak tahu apa yang kau narasikan. Jadi buat kalian semua, ya mak-mak bengak tukang demo, kusarankan sama kalian, daripada kalian berdemo, kan mending kalian pergi mengaji, belajar agama kalian, biar kalian tahu bagaimana caranya menghormati pemimpin. Jangan asal bernyanyi. Udah suara sumbang, muka sumbang. Kalau muka tadi enak dilihat, ya masih sejuk hati kita memandang. Ini berbicara, ya kan? Bayangkan orang-orang jahat, muka orang-orang jahat. Kau tengok muka kau dulu. Muka kau tuh muka orang baik kah? Muka kau lebih parah lagi jahatnya daripada muka orang yang kau bicarakan. UP Abu, sekali-sekali sowan kau ke rumah Pak Jokowi, biar kau lihat muka Pak Jokowi itu langsung. Muka orang yang mencintai negara Republik Indonesia ini. Muka orang yang mencintai rakyat Indonesia. Biar kau paham. Ya UP Abu, jangan cuma narasi kau. Belajar dulu kau, baru kau bernarasi. Kalau kau tidak tahu apa-apa, sebaiknya kau pulang ke rumah. Belajar lagi. Jangan sok gaya-gayaan. Ya, pakai baju seragam. Terus berdemo. Tapi seolah-olah tahu agama. Pakaian agamis, hati kau iblis. Yang keluar dari mulut kau semuanya najis. Tadi malam sudah ada ancaman-ancaman dari Termol, orang bayarannya Jokowi.
Mustahil Bu kalau ada ancaman-ancaman kalian nggak tunjukin ancamannya. Karena itu senjata banget buat kalian untuk mendiskreditkan atau menjatuhkan Pak Jokowi. Karena yang nggak ada aja kalian buat ada untuk menjatuhkan Pak Jokowi. Masa ini beneran kalian diancam, kalian nggak tunjukkan bukti pengancamannya? Mustahil. Misalnya melalui chat, melalui video. Nggak mungkin kalian nggak nunjukin ancamannya kalau memang ada. Tidak mungkin. Itu mustahil. Apa urusannya kalian tanya ijazah presiden? Urusan besar. Karena lawyernya bilang, kalau begitu nanti semua orang boleh saling minta ijazah orang lain. Enggak. Karena dia presiden melalui proses administrasi, maka warga negara meminta kejujuran kepala negara. Oke. Bahasanya karena dia presiden. Warga negara meminta kejujurannya. Kita garis bawahi karena dia presiden. Dan presiden di Indonesia ini udah ada 7 yang mantan. Pak Prabowo masih aktif, ada 7 yang mantan. Tapi kenapa cuma Pak Jokowi yang diminta ijazahnya? Dari bahasa Anda tadi, karena dia seorang presiden. SBY presiden, Megawati presiden, Habibie presiden. Terus itu gimana? Berarti layak diminta ijazahnya dong. Karena beliau-beliau itu juga presiden. Oke. Padahal ijazah itu bisa asli dan bisa sah, itu pengadilan yang memutuskan, bukan polisi. Jadi pengadilan memutuskan bahwa ijazahnya Jokowi terbukti sah dan asli. Top, itu berkekuatan hukum. Meskipun kamu ngomong kayak gitu, saya nggak yakin kamu akan percaya dengan keputusan dari pihak pengadilan. Jika nantinya pihak pengadilan sudah melakukan sebuah verifikasi melalui universitas tempat kuliah, melalui arsip negara, melalui arsip kementerian, melalui saksi pendidikan seperti rektor, dosen, dan rekan-rekan seangkatan Pak Jokowi, juga pakar forensik dokumen, lalu pihak pengadilan memutuskan bahwa ijazah Pak Jokowi itu asli melalui itu semua, menyatakan ijazah Pak Jokowi itu asli. Saya nggak yakin kamu akan percaya dengan pihak pengadilan. Bahkan saya malah berpikiran kamu nanti akan menuduh pihak pengadilan yang bukan-bukan setelah pihak pengadilan memberikan keputusan ijazah itu asli. Kamu akan menyalahkan rezim yang dulu, menyalahkan rezim saat ini, pihak pengadilan masih disetir oleh rezim saat ini, atau bla 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 yang lainnya. Kamu akan menyalahkan pihak pengadilan jikalau pihak pengadilan menyatakan ijazah itu asli. Seharusnya kamu percaya, kamu yakin nantinya jikalau pihak pengadilan memutuskan ijazah itu asli. Kamu harus percaya. Jangan sampai belot lagi kayak yang sebelumnya. Padahal kamu setelah keluar penjara waktu itu, kamu sendiri yang bilang kamu nggak ingin lagi, nggak mau lagi masuk dalam lingkungan setan. Tapi faktanya kamu tetap ikut campur tentang isu ijazah ini. Bahkan setelah kamu menyatakan tidak mau ikut lagi atau tidak mau masuk ke lingkungan setan itu, kamu masuk ke acara televisi, kamu menyatakan yakin bahwa ijazah itu palsu. Masih ingatkah dengan pernyataanmu sendiri yang kamu tentang sendiri? Kamu bilang nggak mau ikut atau nggak mau masuk ke lingkungan setan, tapi faktanya kamu masih ikut campur soal isu ijazah itu. Saya harap kamu akan percaya dengan keputusan pengadilan jika kasus ini dibawa ke pengadilan. Jika kasus ini sampai ke pengadilan nanti, kemudian pihak pengadilan memutuskan ijazah itu asli, saya harap kamu percaya dengan pihak pengadilan. Jangan cari bahan lagi untuk nyalah-nyalahkan pihak pengadilan, oke? Sebetulnya memusuhi Jokowi itu kan hanya 3. Yang memusuhi Jokowi hanya 3. 1 HTI, 2 FPI, dan yang ketiga terakhir nih PDIP yang menjadi musuh Jokowi itu. Nah, tapi di sini juga banyak yang memonceng. Yang memonceng itu siapa? Ya orang-orang yang kepentingannya terdegradasi oleh kebijakan-kebijakan Jokowi. Siapa itu? Ya itu salah satunya para koruptor. Siapa yang para koruptor itu? Ya pembebasan Petral, Sir Rizal Khalid dan kawan-kawan dan sebagainya lah. Nah inilah yang terjadi, makanya bukan dalam penyelidikan. Maksudnya ini poin ini Bang Zul mengatakan bahwa 8 tersangka ini salah satu kelompok yang diboncengi oleh 3 entitas tadi yang benci sama Pak Jokowi itu. Iya, yang memusuhi Jokowi itu cuma 3 entitas tadi yang memusuhi Jokowi itu.
Dan Tiga memanfaatkan 8 tersangka ini. Iya, di Setidaknya 8 samping dulu saat ini. di samping itu kan juga ada kelompok-kelompok para koruptor yang merasa kepentingannya terganggu selama Jokowi berkuasa. Nah, inilah yang merasa tidak senang, ya ini dia juga ikut. Kalau dari sisi kontestasi yang kalah, rasanya sudah agak mulai move on dia ya. Sudah nggak begitu lagi. Tapi kalau dari yang 3 entitas tadi itu memang Damai Kusuma. Kenapa? Karena dia sendiri yang menyatakan bahwa HTI itu minimal akan membuat 10 hoak dalam sehari katanya. Begitu dia dibubarkan dulu. Nah, sekarang kan terbukti bahwa hoak itu berseleweran. Baik. Bahkan kita Artinya juga di jadi sini bingung. TPUA, tim pembela ulama dan aktivis, ini punya irisan ke 3 entitas tadi, setidaknya ke FPI dan HTI, begitu kira-kira? Iya, faktanya pengacaranya itu Pak Arul Ghazani itu memang kalau aktivisnya HTI itu kan fakta, tidak bisa kita bantah. Tersangka juga Egy Sujana di situ, gitu. Rizal Fadila, mereka kelompok-kelompok. Iya, itu kan ada klaster ya, itu klaster 1 yang Rosario, Klaster 2. klaster 2-nya. Nah, di klaster 1 ini itu kan mereka itu kan sudah agak melemah apanya. Nah, di klaster 2 ini karena ada yang mensponsori ya, dan ada yang tetap menyemangati, makanya dia tetap kencang gitu. Kenapa ketika Agustus kelam mereka itu diam? Karena memang keributan sedang terjadi. Tapi begitu Agustus kelam ini selesai, September Oktober ini clear, baru muncul lagi nyaring lagi suaranya. Nah, ini guys, Ubedillah Badrun ini adalah orang yang dipecat sama Jokowi, dicopot gitu dalam program studi UNJ. Ini dia itu dipecat alias dicopot lah, dendam dia, terus nuduh Jokowi, katanya Jokowi itu korupsi proyek kereta cepat Bandung Jakarta. Kata, ngapain Jokowi korupsi kok yang kecil-kecil proyek kereta cepat Bandung Jakarta. Kalau Jokowi mau korupsi mah gampang, Jokowi mah tinggal aja izinin orang-orang asing itu mengelola seluruh pertambangan di Indonesia. Satu negara dimintain 1 atau 2 triliun, 10 negara udah 10 triliun, 20 negara udah 20 triliun. Gampang kalau Jokowi mau korupsi mah. Kalau memang Jokowi korupsi, ngapain Jokowi membuat RUU perampasan aset para koruptor, ngapain? Bahkan Jokowi itu mendesak sampai kirim surat ke DPR itu sampai 3 kali untuk mengesahkan RUU perampasan aset para koruptor. Tapi sama DPR nggak disahkan gitu. Kalau emang Jokowi korupsi, ngapain Jokowi bikin RUU yang mencelakakan dirinya sendiri? Ngapain? Tanyakan sama DPR, ngapain DPR itu tidak mau mengesahkan RUU perampasan aset para koruptor? Kenapa? Ngapain? Yang korupsi siapa? Ini Ubedillah Badrun ini adalah orang-orang yang gerombolan ingin mengganti Pancasila itu, guys. Pokoknya yang namanya kadrun itu ya Ubedillah Badrun itu kan bukan nama Indonesia ya, nama-nama yang ke Arab-Araban, sok ke Arab-Araban kayak gitu ya. Orang di Indonesia itu banyak pakai kedok nama ke Arab-Araban biar dianggap alim, dianggap muslim, paling muslimah kayak gitu. Padahal mah perilakunya mah bejat, bobrok. Jadi pejabat juga pada korup semua. Kayak gitu, terus nyalah-nyalahin Jokowi. Ini kadrun ini kan ya, kesleo aja salah Jokowi, tabrakan motor salah Jokowi, neneknya mati kena angin duduk juga yang salah Jokowi. Semua yang salah Jokowi. Ini kadrun ini niatnya ingin menekan Jokowi, segala tuduhan ini menekan secara mental Jokowi. Kayak gitu guys, kayak gitu orang kadrun ini. Jadi biar Jokowi itu cepat mati, kena stroke, kena tekanan mental atau bundir atau apalah kayak gitu. Biar kayak si Timo itu kan bundir loncat itu gara-gara dia kena tekanan mental, ditekan mentalnya habis-habisan. Lah ini Jokowi juga iya kayak gitu, ditekan mentalnya habis-habisan sama orang-orang yang udah merasa dirugikan dengan segala kebijakan Jokowi. Ya, seperti itulah ya. Jadi mereka-mereka yang sebetulnya itu membenci Jokowi itu adalah orang-orang yang bermasalah ya. Orang-orang yang selain bermasalah itu ya pecatan gitu kan. Orang-orang yang orang-orang yang
dulu pernah ya disakiti lah seperti itu ya oleh Jokowi ya. Ya bukan disakiti sebetulnya, tapi mungkin ya usahanya itu menjadi seret gitu loh ketika Jokowi menjadi presiden gitu loh. Dan juga mungkin organisasinya itu dibubarkan gitu ya. Kita tahu sendirilah seperti itu. Dan tadi juga sudah kita lihat bareng-bareng gitu kan, bahwa setelah kita lihat bareng-bareng ternyata kaki Jokowi tidak menghitam seperti yang mereka sebutkan itu gitu loh ya. Jadi mereka sebetulnya ngelihat kakinya Jokowi hitam itu di mana? Aduh, ada aja mereka ini ya. Ya tapi saya sependapat ya dengan apa yang disampaikan oleh tadi siapa itu di bagian depan itu. Musuh Jokowi itu hanya 3 gitu loh. Siapa? Ya tadi 2 itu ormas keagamaan dan yang ketiga itu adalah partai politik gitu. Partai politik yang dulu mengusung Jokowi tetapi ujung-ujungnya melawan Jokowi karena Jokowi tidak lagi berpihak kepadanya. Ya ngapain berpihak kepada partai politik gitu loh. Partai itu kan cuma mengantarkan ya. Iya, kalau ternyata itu tidak sesuai, ya sudah tinggalin aja ya kan. Dan tadi juga ada apa namanya ya? Siapa tadi itu yang mengatakan bahwa Jokowi ini atau si Maling Panji dan kawan-kawan ini baru bisa dijadikan tersangka dan dilakukan penahanan setelah ijazah Jokowi itu dinyatakan asli oleh pengadilan gitu. Nah kalau kemarin kan banyak yang mengatakan tuh, lah kok bisa sih orang yang dituduh harus membuktikan ijazahnya asli, itu kan aneh. Justru beban pembuktian itu ada di pundaknya yang mendalilkan kan seperti itu. Tetapi netizen barusan berbeda pendapat gitu. Dan ini menurut saya juga bagus ya. Toh pun seandainya itu sudah dibuktikan oleh pengadilan, belum tentu kalian percaya. Itu betul sekali ya, itu adalah fakta dan memang kayaknya seperti itu gitu loh. Jadi udahlah, kalian ini cuma menggiring opini ya setelah terdesak dan sebentar lagi akan mendekam di balik jeruji besi, ada aja alasannya. Ya teman-teman, bagaimana menurut kalian? Keputusan ada di tangan Anda. Silakan tulis pendapat Anda di kolom komentar. Baik Anda yang setuju maupun yang tidak setuju dengan isi konten ini. Sebelumnya saya memohon maaf ya, jika dalam penyajian konten ini ada kata-kata yang menyinggung, kurang tepat penggunaannya, atau ada data yang dianggap keliru atau salah, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita jumpa lagi di lain video. Salam NKRI.